Halo teman-teman, jadi kali ini aku bakalan ngapain ya? Nggak tahu sih, ya ngobrol-ngobrol aja tentang bandwidth dan juga cara konfigurasi bandwidth di Winbox, terutama pakai Winbox. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya, kita bakalan, aku bakalan ngasih tahu apa? Aku bakalan ngasih tahu gimana sih cara ngatur bandwidth pakai Winbox buat perangkat mikrotik. Jadi sebenarnya itu nggak susah, kayak gampang. Jadi liatin aja terus di video ini. Nah, mungkin banyak yang belum tahu bandwidth itu apa. Jadi aku mau kasih tahu. Jadi gini, bandwidth itu sederhananya tuh kayak ada lebar, jalur atau kapasitas maksimal dari koneksi internet yang kita buat ngirim atau nerima data diukur pakai satuan Mbps atau megabit per second. Nah, contohnya kalau kalau bandwidth bandwidth kamu nih 10 Mbps, berarti maksimal kamu download atau kamu streaming itu 10 megabit per second. Yang pasti kamu dapat tiap saat, tapi kapasitas maksimalnya bayangin aja kayak jalan tol. Jalan tol tuh bandwidth tuh lebar jalannya, mobil itu data. Nah, semakin lebar jalan, semakin banyak mobil yang bisa lewat barengan tanpa macet. Nah, kadang kita tuh butuh ngatur bandwidth supaya pemakaiannya lebih adil. Misalnya satu orang eh, nggak ngabisin semua koneksi cuma buat streaming atau download gitu. Nah, apa sih Winbox itu yang dari tadi diomongin? Nah, Winbox tuh adalah aplikasi kecil dari Mikrotik buat mengatur router Mikrotik lewat tampilan GUI atau grafik. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet kayak perintah manual, jadi kayak tinggal kita klik-klik aja, kita setting-setting, kita masukin settingannya gitu. Nah, gimana sih cara konfigurasi di bandwidth atau di bandwidth di Winbox? Sebenarnya caranya tuh nggak susah, nggak terlalu susah, nggak terlalu gimana gimana. Aku bakal ngasih lihat gimana caranya eh ngatur konfigurasi bandwidth di Winbox. Jadi sekarang kita bakalan, sebenarnya aku udah siapin screen recordnya, siapin iniannya buat kita lihat. Yang pertama kalian itu harus punya aplikasi Winbox-nya ya teman-teman, sama alat-alat mikrotiknya. Yang pertama itu kalau misal kalian udah punya Winbox ya, kalian masuk ke router mikrotik kalian buat masuk ke router mikrotik kalian lewat Winbox. Habis itu login pakai IP address sama username, passwordnya sesuai. Sebentar. Nah, aku jelasin teori dulu ya di sini. Habis itu kita buka menu QW. Habis dari buka menu QW, kita klik menu di sebelah kiri, habis itu tambah QW baru. Klik tombol plus buat nambahin batasan baru atau target limit. Sebenarnya nanti aku bakal jelasin juga di videonya. Nah, aku bakalan ngasih tahu kenapa ini penting, dengan kenapa kayak ngatur bandwidth itu penting. Karena dengan kita ngatur bandwidth, jadi internet itu bakalan jadi lebih fair, nggak berat sebelah, nggak kayak misal si A nih kecepatan downloadnya berapa, nah si B ntar kecepatan streamingnya bisa lebih cepat malah dari si A gitu. Kayak ya cocok lah ngatur bandwidth tuh kayak buat di warnet, kantor, sekolah, atau bahkan rumah yang kadang rumah banyak usernya juga bisa diatur. Jadi bandwidth itu kapasitas internet kita, dan kalau mau koneksi lebih tertata kita bisa atur pakai Winbox lewat fitur simple KW. Gak ribet kok, dan hasilnya lumayan banget buat ngatur traffic internet biar lebih rapi. Simpel simpel penjelasannya sih gitu aja. Kita bakalan langsung ini aja lihat praktek ya. Aku udah siapin buat kalian sebentar. Nah, ini kita bisa fullin. Nah, ini udah seperti kata aku di awal tadi, jangan lupa kalian login di Winbox-nya pakai IP address dan username kalian. Ini kita udah masuk ke DHCP client. Habis dari DHCP client kita langsung ke IP address.
Kita langsung pencet aja tanda plusnya. Mungkin aku nggak terlalu banyak ngejelasin ya, teman-teman bisa kayak langsung ngeliat aja dari ininya. Nah ini kita masukin IP address ya, seperti biasa, 192.168.1.1 ya, gitulah. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat aja di ininya, apa namanya, di videonya. Aku bakalan jelasin beberapa. Nah ini kalian jangan lupa ganti ke ether. Ethernya itu pastiin kalian ganti ether setiap ini ya. Nah itu kita ulangin aja setiap ini. 192.168.1.1 2. Nah, jangan lupa dikasih ininya. Nah jangan lupa ethernya kita ganti di setiap kita nambahin baru. Dan kalian jangan lupa pakai apply oke. Nah itu diikutin aja setiap ini. Nah ternyata diganti, jangan lupa. Nah, ini sebenarnya sama, tinggal jam ini aja. Ini kita ini dulu. Nah ini, nah habis itu kita ke DNS dan setting servernya kita ganti 888888. Itu allow remote ke apply oke. Kalian jangan lupa buat mencet apply oke ya guys. Nah kita balik ke IP lagi ya, IP DHCP server. Kita ke DHCP setup nya kita ganti ke Ethernet. Next kita next aja. Nah udah sukses berarti guys. Kita ulang lagi sampai semua ininya tuh sukses. Bisa kita cepetin dikit. Sorry. Nah udah sukses. Itu kita ke firewall, di firewall kita ke NAT, itu action. Kita ke masquerade, play oke. Kita balik lagi ke release, kita plus, lalu kita ganti namanya sesuai kita aja. Itu jangan lupa ethernya diganti, terus max limitnya tuh bisa ikut kita sesuaiin sama kita aja mau berapa. Nanti ini bakalan kita ulangin sampai semua ethernya tuh selesai ya. Kita bisa nih sebenarnya
Gampang guys, tinggal diulang-ulang aja guys. Jangan lupa Ethernetnya diganti guys. Nah di sini aku salah karena Ethernya belum aku ganti tadi yang itu. Tuh. Yang 15 tuh salah. Ethernya belum aku ganti. Lihat nih di sini. Cuman sorry. Nah, ini kan aku eh aku ini ya. Aku coba konekin itu tuh nggak connect karena tadi tuh yang pertama si Ethernya tuh tadi lupa aku ganti. Jadinya dia nggak bisa connect. Terus aku coba beresin. Nah, sorry. Hup. Nah, ini di sini. Salah aku tes di ini aku tuh nggak berhasil teman-teman. Jadi aku tes ke device temen aku. Nah device temen aku tuh dia berhasil. Nanti di akhir tuh bakal aku ini ya. Aku kasih fotonya, foto buktinya kalau emang itu berhasil. Jadi mungkin bakalan sampai sini aja penjelasan aku tentang bandwidth dan konfigurasi bandwidth menggunakan Winbox. Simple aja, nggak lama-lama karena emang nggak lama sih guys, cukup ya kurang dari 15 menit. Mungkin sekian dari aku, kalau misalnya aku ada salah-salah mohon maaf. Thank you.